Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan tafsir surah Yunus yang bercerita kepada kita tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, ada hal-hal yang perlu diketahui terlebih dahulu. Antara lain adalah sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam salah satu kitabnya. Yaitu kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Katsir ini menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Kata beliau dalam tulisannya, Qissatu Musa Al-Kalim, kisah tentang Nabi Musa, orang yang diajak bicara oleh Allah, manusia yang satu-satunya manusia yang pernah mendengar suara Allah secara langsung di dunia yang nyata ini, itu hanya Nabi Musa saja. Nabi selain Nabi Musa tidak ada. Nabi Muhammad SAW saja, beliau menerima perintah langsung dari Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj, ya. Nabi-nabi yang lainnya semuanya melalui wahyu, melalui perantaraan malaikat Jibril. Adapun Nabi Musa diajak bicara langsung oleh Allah. Kata Ibnu Katsir, Nabi Musa itu dia namanya adalah Musa bin Imran bin Qahith bin Azir bin Lawi bin Yakub bin Sahak bin Ishak, ya, bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Jadi keturunan Nabi Ibrahim setelah berapa generasi ini? Generasi Nabi Ibrahim, kemudian generasi Nabi Ishak, ya, kemudian generasi Nabi Yakub, kemudian dan Yakub punya anak 12 kan? Salah satunya adalah Nabi Yusuf itu. Kemudian anaknya Yakub yang bernama ini Lawi, ya. Dan seterusnya ini. Kata Imam Ibnu Katsir, qala ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang lain, yaitu surat apa ini ya? Surat Maryam kalau enggak salah ya. Coba kita lihat surat Maryam ayat 51. Surat 19 ayat 51. Ya. Surat Maryam. Nih, wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasaw wa kana rasulan nabiyya. Ini surat Maryam ayat 51. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasaw wa kana rasulan nabiyya. Jadi kata Ibnu Katsir, Allah bercerita kepada kita dalam Al-Qur'an ini dalam banyak surat, dalam banyak ayat dan banyak surat yang berbeda-beda. Antara lain adalah dalam pertama yang harus dibaca dan diketahui lebih dahulu adalah surat Maryam ini, ayat 51 sebagai pendahuluan cerita tentang Nabi Musa. Allah berfirman dalam surat Maryam 51, setelah Allah berbicara tentang Nabi Ibrahim dalam surat Maryam ini, ya. Ini kan Allah bercerita di ayat 41 tentang Nabi Ibrahim ini.
Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Itu ini ayat 41 Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim. Ini pendahuluannya ini. Garis besarnya. Ya, di sini diterangkan sampai ayat 50. Lalu ayat 51 Allah ganti cerita tentang Nabi Musa. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Nah, ini yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya dan juga dalam kitab itu dua kitab yang lainnya, yaitu kitab Al-Bidayah wan Nihayah sama dalam kitab Qasasul Anbiya. Ini ditulis tulisan ini. Tulisan ini ada dalam Qasasul Anbiya, cerita tentang para nabi sama Al-Bidayah wan Nihayah. Sebuah karya besar juga dari Imam Ibnu Katsir yang menceritakan peristiwa dunia ini. Dalam kitab itu beliau menulis cerita mulai dari diciptakannya alam semesta ini sampai nanti dihancurkan alam semesta ini, sampai nanti apa yang akan terjadi sesudah alam semesta ini hancur. Nanti itu semuanya diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, kata Ibnu Katsir, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Ini surat Maryam ya, ayat 51. Wadhkur dan ingatlah, maksudnya ingatlah wahai Muhammad, ingatlah wahai Rasulullah, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril ya. Dan ingatlah wahai Rasulullah, wahai Muhammad, fil kitabi di dalam Alkitab itu, dalam kitab itu, Musa, Nabi Musa. Nah, ingatlah Muhammad peristiwa tentang Nabi Musa, kisah tentang Nabi Musa dalam kitab itu. Innahu sesungguhnya dia Nabi Musa kana adalah mukhlason, orang yang ikhlas. Ya. Mukhlason artinya orang yang diikhlaskan, dijadikan orang yang ikhlas, diikhlaskan. Kalau mukhlison orang yang ikhlas, mukhlason orang yang diikhlaskan. Jadi Nabi Musa itu sudah dijadikan manusia yang ikhlas oleh Allah. Nah, kita ini belum jadi mukhlason, belum. Kalau jadi mukhlason mati kita, selesai, habis umur. Sesungguhnya Nabi Musa itu adalah orang yang ikhlas. Ini di ayat ini di kita terjemah Kementerian Agama di halaman berapa, Pak? Berapa? 308. Ayat yang ini, Maryam ini loh. 308. Oh, ini ya. Wadhkur fil kitabi Musa dan ingatlah, diartikan dan ceritakanlah wahai Muhammad. Wadhkur dan ingatlah ya, fil kitabi dalam Alkitab itu, dalam Al-Qur'an itu, Musa, kisah Musa, dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab itu, yakni dalam Al-Qur'an. Innahu kana mukhlasa, ini diartikan dia benar-benar orang yang terpilih. Mukhlason diartikan terpilih oleh Kementerian Agama ya. Innahu kana mukhlasa wa kana rasulan nabiyya, gitu ya ini kan. Ya toh? Dia adalah orang yang dipilih atau diikhlaskan oleh Allah, orang yang ikhlas. Wa kana dan dia adalah
rasulan seorang rasul, nabiyan seorang nabi. Nabi sekaligus rasul. Nabi Musa itu rasul Allah juga nabi Allah. Seorang nabi belum tentu rasul. Kalau seorang rasul sudah pasti nabi. Ya. Jadi dan ingatlah wahai Muhammad tentang Musa ketika dia sesungguhnya orang yang ikhlas dan dia adalah seorang rasul dan juga seorang nabi. Wa nadainahu dan kami telah memanggil dia dan kami telah menyeru dia. Ya, kami Allah telah menyeru dia min janibit tur dari pinggir dari tepian at-turil aiman gunung itu yang sebelah kanan dari tepi gunung dari tepi kanan gunung itu wa qarrabnahu dan kami telah mendekatkan dia najiya dalam keadaan berbisik-bisik. Kementerian Agama mengartikan ayat 52 surat Maryam ini seperti ini Bapak-bapak ya, supaya Bapak-bapak terbiasa, Bapak Ibu terbiasa dengan kalimat Al-Qur'an dalam bahasa Arab dengan terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Agak beda kalau kita menerjemahkan dari bunyi ayatnya dengan terjemah yang ada dalam bahasa kita. Ya kata Allah, wa nadainahu dan kami telah memanggilnya min janibit turil aiman dari sebelah kanan gunung itu maksudnya gunung Sinai. Ya. Tur, wat-tur, wa kitabim mastur. Nah, itu tuh, at-tur itu ya ini bukit atau gunung Sinai dan ada juga nama gurun Sinai. Ini ada di daerah wilayah Israel Palestina sana. Ya. Terus wa qarrabnahu dan kami dekatkan dia najiya untuk bercakap-cakap. Jadi satu-satunya manusia yang pernah diajak ngomong bercakap-cakap itu cuma Nabi Musa. Kita enggak pernah toh? Halo. Kita enggak pernah diajak bercakap-cakap dengan Allah. Kita yang ngajak bercakap-cakap dengan Allah. Jadi saudara sekalian, mari kita belajar mendekatkan diri kepada Allah. Allah tuh senang kalau diingat. Allah senang sekali kalau manusia tuh selalu ingat Dia. Jadi mau apa-apa itu kita ngomong sama Allah. Ya Allah, saya sedang susah nih ya Allah. Ya Allah, saya sedang sakit. Ibu saya sedang sakit, bapak saya sedang sakit, istri saya sedang sakit, suami saya sedang sakit. Tolonglah hamba ya Allah. Berilah hamba jalan keluar dari segala masalah hamba ini ya Allah. Ajak ngomong gitu. Enggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa sampean jadi Allah tuh tahu kok. Orang Jawa pakai bahasa Jawa, Allah tahu bahasa Jawa. Duh Gusti Allah. Kula nyuwun paduka paringi kula. Nah, pakai bahasa Jawa boleh. Enggak bisa kamu sampean orang Dayak pakai bahasa Dayak, Allah juga tahu bahasa Dayak. Udah ajak Allah bicara, senang Allah itu. Panggil namanya. Makanya kita sejak dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu Rasulullah SAW sudah meninggalkan kepada kita itu zikir yang banyak sekali macamnya. Yang kalau kita mau mengamalkannya itu enggak bisa, enggak mungkin bisa sudah. Kecuali orang-orang yang diberi izin oleh Allah untuk bisa. Kebanyakan kita enggak akan mampu meniru perilaku Rasulullah SAW sehari-hari. Masya Allah. Bangun tidur aja kita sering lupa baca doa kok. Mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur sambil mengusap muka. Bangun tidur itu Nabi ngajarin duduk dulu.
Bangun tidur jangan langsung berdiri, duduk dulu. Usap mukanya dulu. Lalu sambil mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jangan langsung berdiri. Dan itu menurut ilmu kesehatan cocok. Apalagi sudah umur 40 tahun ke atas. Kalau masih muda mungkin masih enggak apa-apa. Tapi masih muda pun juga kalau tekanan darahnya tinggi bisa langsung stroke itu, bangun tidur mencolot itu. Bangun tidur lompat itu bisa langsung stroke itu. Sekarang belakangan ini saya dapat pasien banyak masih muda-muda. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah misalnya dari umur 30-an udah kena stroke. Masya Allah. Kalau diperiksa asal kenapa bisa kena? Pasti salah satu. Kalau bukan karena tekanan darahnya tinggi, dia punya gula darah tinggi, atau dia punya kolesterol tinggi, atau dia punya trigliserid, lemak darah tinggi, atau dia punya asam urat tinggi. Udah, satu aja ada, orang bisa kena stroke. Apalagi 5-5-nya ada. Itu yang 5. Yang ke-6, rokok. Tapi tidak semua orang merokok kena stroke. Dan tidak semua orang yang darah tinggi kena stroke. Dan tidak semua orang yang kolesterol tinggi bisa kena stroke. Tapi tidak selalu. Tergantung dari nasibnya dia. Tergantung dari takdir Allah. Kalau Allah tidak menakdirkan dia kena stroke ya enggak kena. Walaupun ngerokok sehari 5 pak. Ya, jadi itu semua tergantung kepada Allah. Yang saya sampaikan itu teori manusia. Teori manusia yang ditemukan oleh manusia itu seperti itu. Tapi semua teori-teori yang ada yang ditemukan oleh manusia itu masih berada dalam genggaman Allah. Ya, walaupun kita punya sakit darah tinggi, kita tetap berusaha menurunkan tekanan darah tinggi tadi dengan cara yang kita sudah tahu. Boleh pakai obat-obat kimia, boleh pakai obat herbal, boleh pakai makan timun situ atau makan seledri. Jadi nasinya diganti seledri, tiap hari makan seledri aja. Tuh, enggak usah pakai nasi. Tahu seledri? Nah, ya itu. Nah, atau minum obat. Tapi jangan itu yang diandalkan, pertolongan dari Allah, berdoa. Ya, nanti supaya kita enggak kecelik. Kalau para orang saya bilang kecelik itu, loh saya sudah minum obat kok masih bisa kena ini? Ya karena yang kamu andalkan obat, bukan Allahnya. Allah yang kita andalkan. Sampai ada doa kalau kita mau berhadapan bertemu dengan orang yang kita takuti. Ada doanya, Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udzubika min syururihim. Ya Allah, hamba letakkan Engkau ya Allah di hadapan mereka ya Allah. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah min syururihim, dari kejahatan atau keburukan orang ini ya Allah. Orang ini dia sangat berkuasa. Kalau dia sudah keluar jahatnya, celakaku ya Allah. Tapi aku jadikan Engkau di hadapan dia ya Allah. Gitu. Nanti saudara dilindungi oleh Allah. Dah pokoknya Allah, 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 Allah gitu aja. Itu yang kita andalkan. Keluar rumah jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Masuk rumah juga berucap, sebut nama Allah. Bismillah, wa bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Ya, dan seterusnya ya. Ini wa qarraba wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyya. Terus ayat yang ke-53 ini wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu haruna nabiyya. Wa wahabna lahu, dan kami telah memberi kepada dia, kami Allah telah memberi kepadanya, kepada Nabi Musa, mir rahmatina, sebagian dari rahmat kami. Kami berikan rahmat kepada Nabi Musa.
kami berikan rahmat kami kepada Nabi Musa berupa rahmat Allah berupa akhahu, saudara laki-lakinya Harun yang bernama Harun. Nabiyan, dia juga seorang nabi. Ini wa wahabna lahu min rahmatina akhahu wa wahabna, dan kami telah menganugerahkan mir rahmatina sebagian rahmat kami kepadanya, kepada Musa. Wa wahabna lahu mir rahmatina, ya, akhahu, yaitu saudaranya, bahwa saudaranya Haruna yang bernama Harun, ya, nabiya, menjadi seorang nabi. Nabi Musa yang minta kepada Allah, ya Allah, utuslah aku bersama saudaraku Harun untuk menemui Fir'aun. Jangan sendirian ya Allah. Dikabulkan oleh Allah. Oh ya, terus diangkat Harun, diangkat oleh Allah jadi nabi. Langsung diangkat jadi nabi. Padahal tadinya sebelumnya belum nabi dia. Diangkat jadi nabi. Nah, terus di belakang ini cerita tentang Nabi Ismail. Nah, kita kembali ke cerita tulisan Ibnu Katsir tadi. Kata Ibnu Katsir dalam kitabnya, wa qad dzakarahullahu taala, dan sungguh telah menyebutkanlah Allah taala, telah menyebutkan tentang Nabi Musa Allah taala fi mawadhi'a katsirah, di tempat yang banyak, di banyak tempat, mutafarriqah, yang terpisah-pisah, yang berbeda-beda. Minal Quran, dari Al-Quran. Jadi Allah bercerita kepada kita di banyak tempat di dalam Al-Quran yang berbeda-beda ayatnya maupun suratnya. Kalau Allah Ta'ala, diantaranya yang pertama yang harus kita pelajari, kita ketahui cerita tentang Nabi Musa adalah baca lebih dulu surat ini, kata Ibnu Katsir. Kalau Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala di dalam surat ini surat Al-Qasas ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqq liqaumin yu'minun. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana
inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khatiin. Dan seterusnya sampai ayat di belakangnya, panjang sekali ayatnya ini. Nah, kita akan bicarakan besok pagi insya Allah. Saya stop sampai ayat yang ke-8 karena saya anak nomor 8. Ya, jadi sekian ya dulu Bapak-bapak, Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang sudah kita jalani sejak bangun tidur pagi tadi dan juga yang sudah kita jalani sejak kita mengenal Islam ini, mengenal agama ini, mengenal Al-Quran dan Sunnah Nabi ini, Allah terima semua amal-amal soleh kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita yang pernah kita kerjakan di masa lalu kita. Dan semoga Allah memberi juga kepada anak-anak kita, kepada kedua orang tua kita, kepada anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita, ya, kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita semua diberi oleh Allah istiqomah dalam kebenaran ini dan diberi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.